Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, hari Rabu 23 Maret 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 8. Dikatakan demikian. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Sakaria adalah salah satu nabi yang menyuarakan firman Tuhan buat umat Israel yang tengah kembali dari pembuangan Babel. Begitu indah kabar sukacita, saudara-saudara, buat umat yang telah 70 tahun menderita jauh di negeri orang, di negeri Babel. Dan pada saat itulah Sakaria memberikan janji dan menyatakan apa yang telah Tuhan janjikan dan lakukan untuk umat itu, yaitu bahwa Allah sendiri, saudara-saudara, akan membawa mereka pulang dari pembuangan tersebut. Ini artinya bahwa Allah sungguh memperhatikan mereka. Walaupun waktu amarah Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri membiarkan mereka terbuang jauh di Babel. Tapi sekarang saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah Dia tinggalkan, Dia lupakan atas umat pilihannya. Dia di sini dengan tegas mengatakan bahwa Dia sendiri yang membawa umat itu pulang dari pembuangan dan akan memulihkan dan mengembalikan mereka untuk diam di tengah-tengah Yerusalem, di mana kota yang selama ini menjadi kota yang selalu mereka rindukan. Dan melalui bahwa mereka akan pulang, di sini kita lihat bahwa Allah memulihkan juga dan menetapkan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Dan sekarang umat Israel hendak mengaku dan percaya bahwa Allah sendirilah yang menjadi Allah mereka. Kalaupun mereka dapat melihat banyak agama-agama dan ajaran-ajaran, tapi yang pasti bahwa Allah yang telah mengikat perjanjian kepada mereka adalah Allah Bapa mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sebagai tanda bahwa mereka menjadi umat Allah, di sini dikatakan bahwa mereka harus tetap setia dan hidup di dalam kebenaran untuk percaya, mengikut, dan mau melakukan segala kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Nabi Sakaria ini berlaku juga buat kita saat ini.
Karena kitab Sakarya, saudara-saudara, banyak menubuatkan tentang diri Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi kabar sukacita, saudara-saudara, buat umat dunia, buat semua manusia, bahwa Allah berkenan untuk memulihkan dan mengembalikan dari timur sampai ke barat, utara, dan selatan. Hendaknya saudara-saudara, mereka percaya dan menjadi umat Tuhan. Tentu sebagai umat Tuhan, tuntutan kepada kita supaya hidup kita tetap setia dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga kita lihat bagaimana Tuhan tetap setia atas umat pilihannya. Walaupun situasi atau keadaan yang seolah-olah pahit, tapi yang pasti bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi dan Dia tidak pernah melupakan umat pilihannya. Demikian juga saudara-saudara buat kita, bahwa kita sebagai umat Tuhan yang telah diangkat menjadi anak-anaknya, hendaknya saudara-saudara kita tetap setia dan hidup di dalam kebenarannya. Inilah tandanya saudara-saudara bahwa kita adalah orang yang telah dipulihkan. Saudaraku, sungguh indah firman ini juga menyapa kita dalam situasi yang kita hadapi belakangan ini, yaitu dampak daripada COVID-19. Terkadang ada mungkin pemikiran buat kita bahwa Allah telah jauh dari kita, seolah-olah Allah mau meninggalkan kita. Nyatanya saudara-saudara, bahwa Allah tidak pernah lupa atas umat pilihannya. Dia tetap setia dan Dia selalu ingat akan janjinya kepada umatnya. Dan inilah yang kita rasakan saudara-saudara. Walaupun di antara kita banyak yang menghadapi dampak yang besar akibat daripada COVID-19 ini, tapi yang pasti Tuhan tidak pernah melupakan kita. Namun Dia justru mau memulihkan kita, mengembalikan kita untuk hidup lebih baik lagi. Dan inilah harapan kita ke depan. Semoga Tuhan memulihkan kita, Tuhan menjadikan kita menjadi umat pilihannya, dan kita tetap setia dan hidup dalam kebenaran mengikut Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, di mana hamba-Mu Sakarya yang memberikan janji yang indah buat umat Israel, bahwa Dia akan dan Tuhan akan memulihkan dan membawa umatnya kembali dari pembuangan. Itu menunjukkan bahwa Allah tetap dan selalu mengingat akan janji-Mu. Engkau telah menetapkan umat-Mu menjadi umat kesayangan-Mu. Mereka tidak Kau tinggalkan. Demikian halnya Tuhan kami sekarang ini, bahwa kami ini adalah umat-Mu yang telah Kau pilih dan Kau tebus di dalam diri Yesus Kristus. Engkau telah menjadikan kami menjadi umat yang Engkau kasihi. Kiranya Tuhan berikan kepada kami ketaatan dan kesetiaan untuk mengaku dan mengikut Tuhan Yesus. Walaupun terkadang hidup kami jatuh bangun di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami. Pulihkan kami
dalam segala hal akibat daripada pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan kami dan memberikan yang terbaik dan menempatkan hal yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.